Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106440012 dari PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dikutip dari Aziz tahun 2009 dalam Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 199. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father. Setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 200. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 200. Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme, sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 201. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 202. Keberadaan Pancasila secara filosofis menurut Noto Nagoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Noto Nagoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Noto Nagoro, hakikat manusia terdiri atas tiga kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 203 hingga 204. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius, paling tidak pada sila pertama. Ini menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 205. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani,
Moral dan Budaya Bangsa Indonesia, menurut Franz Magnus Suzeno tahun 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan, serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita keemasan depan, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Ini menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 205. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara ilmiah bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Secara koherensi, kebenaran Pancasila dilihat pada suatu susunannya, sehingga sedangkan jika dilihat dari hukum sebab akibat yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya halaman 206. Selanjutnya, Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman, pengamalan Pancasila, dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 207. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang, saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Ini menurut Roshid dalam Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya halaman 204 hingga 208. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus terus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau histori adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangannya kreatif ini dipijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. 2. Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4. Kelayakan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 210. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut yaitu keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab dan keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Ini menurut Roshid tahun 2007 halaman 10. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 210.
Kesimpulan, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keragaman, berbeda, perbedaan, adat istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan makin kokoh jika ideologi tersebut mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya, diyakini keberadaannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung tinggi serta diterima oleh masyarakat setempat. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.